Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Yang kami hormati segenap pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, wabil khusus Profesor Bahar selaku Anggota 5 BPK. Demikian pula yang kami hormati Kepala Kantor BPK Wilayah Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah pengajian sore hari ini. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan BPK, Bapak Ibu sekalian, seluruh hadirin hadirat di majelis ilmu kita sore hari ini yang dirahmati Allah, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada sore hari ini berhimpun di majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online, semua baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diberikan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Di antaranya mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan duduk kita semua mudah-mudahan duduk yang ghasyiyatuhumur rahmah, yang dicurah-curahi rahmat Allah, wa hafatsumul malaikah, yang dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, yang diturunkan sakinah ketentraman ke hati kita, wa dzakarahum indah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 11 November 1785 waktu fajar, Raden Ayu Mangkorowati, istri dari Raden Mas Surojo, putra dari Pangeran Mahkota Keraton Yogyakarta pada saat itu, yaitu Bendoro Raden Mas Sundoro yang kelak akan bertahta sebagai Hamengkubuwono II, dan sekaligus adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang sedang bertahta, pada waktu fajar melahirkan seorang anak. Sang kakek buyut Sultan yang sedang bertahta Hamengkubuwono I menunggui proses persalinan tersebut, dan begitu sang bayi lahir, beliau segera menimangnya, dan dari firasatnya sebagai seorang mukmin keluarlah kata-kata yang kemudian dicatat di dalam babat, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono I ketika menimang cicitnya ini berkata kepada istrinya, Ratu Ageng Tegalrejo, Mbok Ratu, rawat cicitmu ini, buyutmu ini baik-baik, karena kelak dia akan memberi kerusakan kepada Belanda melebihi apa yang aku lakukan selama Perang Giyanti. Yang beliau maksud dengan Perang Giyanti adalah perang antara tahun 1746 sampai 1755 selama 9 tahun, di mana beliau yang waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono I masih bernama Pangeran Mangkubumi dan menjadi adik dari Sri Susuhunan Pakubuwono II di Keraton Mataram di Surakarta, mengangkat senjata melawan VOC selama 9 tahun berperang dan membuat seluruh Jawa bergolak, sampai-sampai Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff tewas terkepung di Benteng Ungaran, dan kemudian juga Mayor de Klerk, Panglima tertinggi Angkatan Perang VOC ketika itu, tewas di Sungai Bogowonto. Dan perang besar tersebut menghasilkan perjanjian Giyanti di mana Mataram dibagi dua menjadi Surakarta dan Yogyakarta, di mana Yogyakarta menjadi negeri berdaulat penuh, ya. Yang bisa beliau selamatkan adalah separuh kerajaan Mataram yang berdiri sebagai Yogyakarta dan berdaulat penuh pada saat itu. Nah,
Sri Sultan Hamengkubuwono I mengatakan kepada istrinya, Ratu Ageng Tegarrejo, bahwa buyutnya ini, cicitnya ini akan memberi kerusakan Belanda lebih besar daripada yang beliau lakukan selama Perang Giyanti. Tentu ini adalah firasat seorang mukmin, firasatnya orang beriman itu seperti dikatakan Nabi SAW, ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang beriman, karena firasatnya orang beriman itu dia melihat dengan cahayanya Allah. Dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ratu Ageng Tegarrejo, sang nenek buyut, mengemban amanah suaminya itu menjadi sangat-sangat mencintai cicitnya, menyayangi cicitnya, dan mendidiknya dengan pendidikan yang sangat keras. Nanti di dalam babat, Pangeran Diponegoro akan menyinggung betapa nenek buyutnya Ratu Ageng Tegarrejo ini mendidik beliau dengan pendekatan disiplin yang sangat tegas dan sangat keras. Ratu Ageng Tegarrejo sendiri bernama asli Niken Loro Yuwati, putra Kiai Ageng Derpoyudo dari daerah selatan Sragen, di daerah yang kini kemudian masih tetap dikenal wilayah ini sebagai daerah Sukowati, yang merupakan lumbung pangan di Jawa, salah satu lumbung beras di Jawa, sejak dulu berasal dari daerah yang makmur. Kemudian Niken Loro Yuwati ini dari garis nasab terhubung sebagai cicit Sultan Abdul Qahir pertama dari Bima, dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian dari Permaisuri Sultan Bima ini, Permaisuri Sultan Bima ini adalah putri dari Kerajaan Goa Tallo di Makassar di Sulawesi Selatan. Sehingga pada diri Ratu Ageng mengalir darah Bugis dan Makassar, mengalir darah Bima, mengalir darah Jawa, karena juga cabang nasab beliau adalah kepada Kiai Ageng Prampelan, yang berarti beliau adalah keturunan Sunan Ampel rahimahullah ta'ala, penyebar Islam di antara Wali Songo di Jawa. Kemudian Ratu Ageng Tegarrejo ini membesarkan anak kecil ini, yang ketika lahir diberi nama Bendoro Raden Mas Mustohar. Mustohar itu artinya yang menginginkan kesucian atau yang memperjuangkan kesucian. Jadi ini nama yang menjadi doa. Mustohar artinya yang berusaha, berjuang untuk kesucian. Kelak ketika balik dewasa, namanya menjadi Raden Mas Ontowiryo, dan berikutnya ketika menikah dan berumah tangga, beliau menyandang nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Jadi memang terbiasa bagi orang Jawa pada zaman itu untuk milestone dalam hidupnya, peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya, mereka kemudian menandainya dengan pergantian nama. Nah, beliau Mustohar dibesarkan oleh nenek buyutnya Ratu Ageng Tegarrejo, yang seorang yang Masya Allah cendikia, cinta pustaka, bahkan beberapa peneliti mempercayai serat menak Amir Hamzah yang ditemukan di British Library, hasil dari jarahan Raffles tahun 1812, yang sampai sekarang masih ada sekitar 7.000 naskah milik Keraton Yogyakarta di British Library, yang tahun lalu sudah dikembalikan dalam bentuk format scan digitalnya sebanyak 70 naskah, termasuk buku ini. Buku ini serat menak Amir Hamzah, yang pada halaman persembahannya tertulis nama Ratu Ageng Tegarrejo. Ada peneliti yang menyatakan kemungkinan besar buku ini ditulis oleh seorang juru tulis, tetapi yang mendiktekan, mengimlakkan adalah Ratu Ageng Tegarrejo sendiri. Kita bisa bayangkan kecendikiawanannya, kecendikiawanan beliau, rahimahullah, Ratu Ageng Tegarrejo itu. Buku serat menak Amir Hamzah itu tebalnya 3040 halaman. 3040 halaman dengan kertas daluang terbaik, kemudian bersampul kulit yang sangat bagus dan diberi iluminasi atau diberi hiasan yang sangat indah di bagian tepinya. Jadi ini salah satu koleksi paling berharga di British Library, dan mungkin adalah rekor naskah paling tebal yang berasal dari luar Inggris gitu ya. Naskah paling tebal yang berasal dari luar Inggris. Dan ini
sampai sekarang juga dianggap naskah paling tebal dari karya sastra yang ada di Jawa, 3040 halaman. Dan semuanya menceritakan kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW beserta para sahabat yang lainnya. Kita membayangkan sebelum dijarah Raffles di tahun 1812, maka buku ini yang menemani masa kecil Pangeran Diponegoro. Dididik dengan kisah-kisah kepahlawanan yang sangat dahsyat, tentu menjadikan beliau seorang yang nanti tumbuh menjadi pribadi berintegritas seperti tema kita pada kajian sore hari ini. Sayyidina Hamzah adalah lelaki berintegritas. Jadi yang dijadikan model oleh Pangeran Diponegoro dari kisah Sayyidina Hamzah tentu adalah dia seorang yang independen, yang merdeka, yang berdaulat, yang kemudian ketika beliau sedang berburu, pada suatu hari beliau mendengar kabar bahwa keponakannya Muhammad SAW dilecehkan oleh Abu Jahal di depan umum di dekat Ka'bah, maka dia menjadi marah luar biasa, kemudian dia bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan masih memanggul rusa hasil buruannya, kemudian setelah selesai tawaf dia kemudian mendatangi Abu Jahal dengan masih memegang busurnya. Dia bertanya apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian pada saat itu Abu Jahal mengatakan ya, sesuatu yang membuat Hamzah semakin marah sampai Hamzah kemudian akhirnya memukul kepala Abu Jahal itu dengan busurnya sampai berdarah. Lalu orang-orang hendak mengeroyok Sayyidina Hamzah, tetapi Abu Jahal mengatakan jangan kalian lakukan apapun kepada Abu Amarah karena dia pantas untuk marah, memang aku yang keterlaluan terhadap keponakannya. Jadi Hamzah dihormati sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh Quraisy karena independensinya, karena sifat kesatrianya, karena kehebatannya di dalam ilmu pedang gitu ya, di dalam bertarung, di dalam bergulat yang sangat disegani dan dihormati. Dan tiba-tiba kemudian Hamzah mengatakan, kamu tidak akan bisa lagi melakukan hal yang buruk kepada Muhammad SAW karena hari ini kamu saksikan bahwa aku akan ikut Muhammad, aku akan beriman kepada Tuhannya Muhammad, aku mengimani semua yang dikatakan Muhammad gitu ya. Jadi sebelumnya Hamzah sendiri belum masuk Islam, Hamzah sendiri belum beriman dan menyatakan keimanannya kepada Nabi SAW, tetapi hal itu mungkin karena dasari pertimbangan kondisi yang mana dakwah Rasulullah SAW secara umum di kalangan orang Quraisy dianggap sebagai sumber perpecahan karena dengan adanya orang yang menerima dakwah maka akan terjadi perpecahan di dalam keluarga. Kalau suami bisa pisah dengan istri, anak bisa pisah dengan bapak dan lain sebagainya, dan budak-budak bisa melawan kepada tuannya. Inilah yang menjadi pandangan Hamzah, pandangan Sayyidina Umar, bahwa Rasulullah SAW ini orang baik, Rasulullah SAW ini seruannya baik, tapi dampak dari seruannya itu membuat terjadinya perpecahan di tengah orang-orang Quraisy. Itu yang menjadikan mereka kurang suka. Tapi hari itu Hamzah langsung bersumpah demikian, maka kemudian dia menjadi gelisah pada malamnya sampai dia menemui Rasulullah, lalu Rasulullah berbicara kepadanya sehingga dengan itu Hamzah menjadi tenang. Ini adalah tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang jadi role model masa kecil Pangeran Diponegoro, yaitu dengan melalui kitab serak Menak Amir Hamzah yang ditulis dan sponsori penulisannya oleh Ratu Ageng Tegarrejo, nenek buyut yang mendidik beliau di Puri Tegarrejo. Jadi begitu suaminya wafat pada tahun 1792, kira-kira ketika Diponegoro berusia 7 tahun, maka Ratu Ageng pindah keluar dari keraton, beliau mendirikan Puri Tegarrejo di tempat yang kita kenal sekarang sebagai Museum Sasana Wiratama di Tegarrejo. Disitulah beliau membangun purinya, kemudian di bawah beliau bernaung 3.000 petani, 3.000 kepala keluarga petani yang kemudian menggarap sawah-sawah di bawah naungan Puri Tegarrejo, sehingga dikatakan Ratu Ageng itu berhasil memakmurkan Tegarrejo karena dari hasil pertanian para petani di bawah Tegarrejo pada masa itu sepertiga kebutuhan pangan seluruh kesultanan bisa dipenuhi, saking makmurnya Tegarrejo. Demikian pula sang nenek ini, nenek buyut ini, Ratu Ageng mengundang para ulama, para santri untuk bermukim di Tegarrejo. Beliau mengangkat seorang pengajar agama Islam yang terkemuka bernama Kiai Taptoyani. Kiai Taptoyani barangkali pengucapan Jawa untuk Syekh Taftazani.
Beliau berasal dari Minangkabau dan telah beberapa lama mengajar di Perdikan Melangi, di pesantren yang didirikan oleh kakanda dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang bernama Kiai Nur Iman, gitu ya, atau Bendoro Pangeran Haryo Sandio, Raden Sandio yang ada di Melangi di daerah Sleman bagian dekat kota Yogyakarta sekarang. Jadi Kiai Taptoyani menjadi pengajar tetap di Tegalrejo juga, kemudian berdatanganlah para kiai-kiai desa dan santri-santrinya ke Tegalrejo secara berkala untuk bermukim di situ dengan tanggungan sepenuhnya dari Ratu Ageng dan belajar agama Islam atau saling berdiskusi. Bahkan Ratu Ageng diceritakan memberangkatkan beberapa ulama untuk pergi berhaji ke Makkah dan meninjau yang ditinggalkan suaminya berupa wakaf Mataram yang ada di dekat Masjidil Haram. Singkat cerita, Pangeran Diponegoro menceritakan betapa keras pendidikan neneknya dalam memberikan dasar-dasar watak baginya, di mana beliau tegas, pelanggaran selalu dihukum dengan tanpa pandang bulu, kemudian juga semua prestasi dihargai gitu ya. Dan Ratu Ageng Tegalrejo ini seorang ksatria wanita selama perang Giyanti 1746 sampai 1755 beliau mendampingi suaminya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama berjihad dengan mengendarai kuda dan kadang berjalan kaki melintasi medan yang berat di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan Raden Mas Sundoro yang kelak naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II, putra mahkotanya itu dilahirkan di lereng Gunung Sindoro ketika sedang bergerilya. Ratu Ageng Tegalrejo juga dikenal sangat mahir memanah, sangat mahir mengoperasikan senapan lantak. Beliau bisa berkuda sambil menembak ke sasaran dengan tidak pernah luput. Beliau juga seorang yang sangat solihah gitu ya, seorang dengan latar belakang santri karena ayahnya adalah seorang ulama. Dan ini menjadi seorang role model bagi Pangeran Diponegoro, seorang nenek yang perwira di medan perang, cendekia di dalam ilmu dan sastra, sekaligus solihah dalam kehidupan beragama dan dengan kedermawanan yang luar biasa kepada orang lain di dalam mengelola Puri Tegalrejo yang makmur. Ini yang dilihat Pangeran Diponegoro dari eyang buyutnya Ratu Ageng Tegalrejo yang kemudian wafat kira-kira tahun 1803, mewariskan Puri Tegalrejo kepada Pangeran Diponegoro. Kira-kira ketika Ratu Ageng wafat, Pangeran Diponegoro berusia 18 tahun. Dan pada saat itu, ayahandanya memintanya untuk menjadi penasehatnya karena ayahandanya diangkat menjadi putra mahkota bagi kakeknya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II. Tetapi antara ayahandanya yang kelak bertahta sebagai Hamengkubuwono III dengan kakeknya Hamengkubuwono II ini sering terjadi perbedaan pendapat di dalam berbagai macam isu dan persoalan. Jadi Pangeran Diponegoro pada masa itu senantiasa berusaha untuk menjadi juru damai antara keduanya, antara kakeknya dan ayahnya yang dia tahu sama-sama anti penjajahan, sama-sama anti intervensi Belanda, hanya saja berbeda dalam pendekatan-pendekatan di dalam memperjuangkan aspirasinya. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono II, kakeknya, ini mungkin dari keturunan dari bundanya ya, dari Ratu Ageng tadi, orangnya sangat sangat luar biasa keras gitu ya, kepada Belanda, belak-belakan apa adanya, tidak pernah main dua muka, sehingga tidak pernah bersiasat, sehingga dia selalu polos, menentang ya menentang tanpa rasa takut sedikit pun, termasuk kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang terkenal sangat kejam. Sultan Hamengkubuwono II itu sering mengabaikan apa-apa yang menjadi permintaan-permintaan Daendels, termasuk ketika Daendels berkunjung ke Keraton Yogyakarta pada tahun 1809. Itu banyak sekali hal-hal yang kemudian membuat Daendels marah, tetapi ketegangan terus berlangsung yang kelak akan mencapai puncak pada tahun 1810 di mana Sri Sultan Hamengkubuwono II dipaksa untuk turun tahta dan digantikan oleh putra mahkota yakni Sri Sultan Hamengkubuwono III Ayahanda Pangeran Diponegoro. Meskipun begitu, Daendels dipanggil pulang ke Belanda dengan berani juga Sri Sultan Hamengkubuwono II
memerintahkan agar putranya turun tahta dan dia naik tahta lagi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono kedua lagi. Jadi Pangeran Diponegoro melihat berbagai dinamika di dalam keraton, di mana ayahandanya dengan kakeknya yang sering berbeda pendapat, akan tetapi sebenarnya tujuannya sama untuk tetap memelihara Keraton Yogyakarta selalu independen, selalu berusaha untuk tidak tunduk kepada kepentingan kolonial. Ini yang terjadi. Dan pada saat itulah terjadi hubungan yang sangat intensif antara Pangeran Diponegoro dengan ayahnya, sehingga mereka berada dalam kedekatan yang luar biasa, hingga tahun 1812 ketika Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta, maka Pangeran Diponegoro mendampingi ayahnya di Kadipaten. Kadipaten ini adalah kediaman putra mahkota yang terletak di sebelah timur laut dari Keraton Yogyakarta sendiri. Kalau teman-teman mungkin tahu, sekarang di kawasan sekitar Wijilan, tempat gudeg-gudeg yang terkenal itu sebagai oleh-oleh gitu ya. Di situ dulu adalah dalam Kadipaten atau Istana Putra Mahkota yang ternyata justru menjadi sasaran utama serbuan Inggris sehingga mengalami kerusakan yang luar biasa, dan Pangeran Diponegoro beserta ayahandanya dan beberapa pamannya terus berusaha untuk melakukan perlawanan, mengkoordinasi prajurit yang gempar ketakutan karena kepungan 40.000 serdadu Inggris itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah Keraton Yogyakarta gitu ya. Tidak pernah selama ini, Belanda saja tidak pernah melakukan hal seperti itu, mengepung keraton dengan artileri berat seperti itu. Ini baru dilakukan oleh Inggris yang berseragam merah ya. Kalau biasanya Belanda berseragam biru. Ini Inggris berseragam merah, kemudian di mayoritas pasukannya adalah orang-orang sepoi atau orang Spehi berasal dari India gitu ya. Kemudian menghancur leburkan keraton. Dan pasukan Jawa itu panik luar biasa berhadapan dengan artileri berat yang sedemikian luar biasa, dan bombardemennya itu berlangsung selama kira-kira 2 pekan gitu ya. Itu pertempuran yang sangat berat yang dihadapi oleh Keraton Yogyakarta, sehingga banyak bagian dari Keraton Yogyakarta itu runtuh dan hancur. Tembok Baluwerti atau benteng Keraton Yogyakarta itu yang hancur adalah bagian utara, bagian timur, dan bagian barat. Ya. Hanya tersisa yang agak utuh itu dari bagian selatan. Sementara di bagian lain hampir semuanya runtuh, dan membuat jagang itu parit lebar yang menjadi batas benteng di luar benteng keraton. Jadi teman-teman mungkin nggak kebayang ya sekarang karena kondisinya sudah sangat padat dan banyak tumbuh rumah-rumah penduduk di sekitar benteng keraton. Kalau dulu Keraton Yogyakarta itu betul-betul kayak kastil di mana kemudian ada benteng dan ada jagangnya. Bentengnya setinggi 3 meter dan jagangnya juga selebar kira-kira 2,5 meter. Jadi ada saluran air yang mengelilingi keraton yang dibelokkan dari aliran Kali Winongo untuk kemudian membuat saluran air ini menjadi pertahanan alami bagi keraton. Tapi ternyata itu tidak bisa menahan serbuan dari pasukan Inggris, batalion infanteri Buckinghamshire yang dipimpin oleh Kolonel Robert Rollo Gillespie dan disupervisi langsung oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari benteng Vredenburg. Nah, sekarang gitu ya. Dulu namanya Rustenburg gitu ya. Sekarang disebut sebagai Vredenburg gitu. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa dihancurkannya Keraton Yogyakarta tahun 1812 oleh tentara Buckinghamshire Inggris ini, akhirnya ditempuh jalan tengah. Ketika itu sebenarnya Raffles ingin membuang Sultan Hamengkubuwono II sekaligus putra mahkotanya, dan memang Sultan Hamengkubuwono II akhirnya dibuang ke Pulau Penang, kemudian dipindahkan ke pembuangan di Ambon. Akan tetapi untuk putra mahkota terjadi tarik ulur. Sebenarnya Raffles ingin mengangkat calon lain, yaitu Pangeran Notokusumo yang merupakan sahabatnya sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi masyarakat, terutama para pangeran yang kemudian akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah pada kehendak Inggris, tetap mengusulkan agar jangan sampai terjadi gejolak yang berlebihan. Kalau sampai Raffles mengangkat orang lain sebagai Sultan Hamengkubuwono III, maka diperkirakan akan terjadi huru-hara dan pemberontakan besar yang dilakukan oleh rakyat terkait tersebut. Maka diusulkan untuk tetap mengangkat putra mahkota, yaitu ayahanda Pangeran Diponegoro sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III.
Maka naik tahtalah pada tahun 1812 Ayahanda Pangeran Diponegoro, dan beliau memerintah tidak lama, sangat pendek usianya, sayang sekali, hanya sampai tahun 1814. Dalam masa 2 tahun itu, Pangeran Diponegoro mendampingi ayahnya dan menyaksikan betapa tertekannya ayahandanya dari pemerintahan yang dijalankannya itu, tertekan sekali dari berbagai kebijakan yang ditekankan oleh Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal East India Company di Nusantara. Jadi Pangeran Diponegoro melihat kedudukan sebagai Sultan Yogyakarta di masa itu sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit, sangat-sangat tidak independen. Sehingga ketika berulang kali ayahandanya menawarkan kepada Pangeran Diponegoro untuk diangkat menjadi putra mahkota, ternyata Pangeran Diponegoro ini menolak. Jadi beliau menolak, di dalam babat itu diceritakan sampai 3 kali. Dan bahkan ketika pun pemerintah Inggris mencoba untuk membujuk Pangeran Diponegoro untuk menjadi putra mahkota melalui Residen John Crawford, Residen Inggris yang bernama John Crawford, tidak kalah dari Raffles dalam soal hobinya berburu pengetahuan. Sehingga kalau Raffles menulis buku History of Java, John Crawford punya serial buku sendiri yang jauh lebih tebal tentang penelitiannya tentang adat istiadat dan sejarah Jawa. Nah, John Crawford ini melihat Pangeran Diponegoro sosok yang potensial, sehingga kemudian dia juga meminta Pangeran Diponegoro untuk bersedia diangkat menjadi putra mahkota. Di dalam babat, Pangeran Diponegoro menceritakan meskipun dia tahu gitu ya, bahwa di Surakarta sebagai pembanding pada masa itu meskipun bukan putra permaisuri, tetapi Pakubuwono ke-5 dan nanti Pakubuwono ke-6 bisa naik tahta karena ketiadaan putra dari istri permaisuri gitu ya. Tetapi Pangeran Diponegoro kemudian menyampaikan, saya tahu diri saya hanya anak seorang selir, bukan anak seorang ratu, bukan anak seorang permaisuri, gitu ya. Tapi itu alasan yang beliau sampaikan, di mana beliau menyampaikan sebenarnya ya bukan cuma itu, bahwasanya beliau memandang posisi menjadi sultan yang diangkat dengan sponsor Inggris pada saat itu sama sekali tidak tidak menjadi hal yang mudah untuk dilakukan, karena sama dengan menggadaikan independensinya kepada pemerintah peralihan Inggris yang berkuasa di Jawa antara 1811 sampai 1816. Sehingga Diponegoro mendorong agar jangan dia yang diangkat sebagai putra mahkota, melainkan agar dialihkan kepada adiknya Raden Mas Ambiah, Raden Mas Hamzah ya, Ambiah itu Hamzah gitu ya, yang kemudian ketika naik tahta gitu ya, ketika dewasa bernama Ibnu Jarot, kemudian ketika naik tahta masih sekitar berusia 10 tahun gitu ya, dan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4. Jadi Pangeran Diponegoro tahu resiko untuk menjadi raja pada kondisi seperti itu, dengan independensi yang tergadai, dengan integritas yang nanti akan dipertanyakan karena tidak mampu untuk membela kepentingan rakyat, sehingga beliau memilih menolak ketika ditawari berulang kali oleh ayahandanya maupun oleh John Crawford, Residen sebagai sultan. Kedudukan Pangeran Diponegoro yang seperti ini akan membuat beliau digambarkan oleh beberapa pengikutnya di dalam buku babat yang ditulis berikutnya, seperti babat yang ditulis oleh Kondokusumo. Seakan-akan Pangeran Diponegoro itu dalam pewayangan seperti Resi Bisma gitu ya. Kalau Bisma itu kan sebenarnya pemilik negara Hastina gitu ya, karena Bisma lah sebenarnya putra sulung dari Raja Shantanu, nenek moyang Pandawa dan Kurawa, yang kemudian karena dia berjanji kepada ibu tirinya Dewi Setiawati untuk tidak mengganggu keturunan Dewi Setiawati supaya bisa bertahta, sehingga Bisma bersumpah untuk wadat atau tidak menikah. Nah, dia kalau menikah takut anaknya nanti akan menuntut tahta gitu ya, maka dia bersumpah untuk tidak menikah demi supaya keturunan dari ibu tirinya Dewi Setiawati bisa bertahta dan memerintah kerajaan Hastina. Tapi semua orang tahu hakikatnya negeri Hastina pada dasarnya adalah miliknya Maharsi Bisma. Itu seakan-akan Diponegoro digambarkan demikian, karena beliaulah yang
sudah ditawari berulang kali untuk menjadi raja tetapi tidak mau. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Pangeran Diponegoro sangat perhatian di dalam membimbing adiknya untuk menjadi raja. Maka kepada adiknya, Ibnu Jarot, Pangeran Diponegoro ini dengan sangat tegas mengawasi pendidikannya, termasuk pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Arab yang harus dijalani oleh Ambiah atau Ibnu Jarot untuk menjadi sultan. Demikian pula beliau, Pangeran Diponegoro, mencoba mendatangkan guru untuk mengajarkan Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu ya. Kemudian Tajus Salatin, Sulalatus Salatin, Nasihatul Muluk, dan lain sebagainya, kitab-kitab yang diperlukan untuk memahami hukum-hukum fikih dalam menjalankan negara, sekaligus juga memahami filosofi menjadi seorang pemimpin di dalam Islam. Jadi kitab-kitab seperti Tajus Salatin, Sulalatus Salatin, Nasihatul Muluk, kemudian kitab seperti Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu ya, Tufah, dan sebagainya. Ini yang menjadi kurikulum seorang raja pada zaman tersebut. Sayang, Raden Mas Ambiah atau Ibnu Jarot diceritakan Diponegoro di dalam babatnya sangat mengecewakan dalam minatnya untuk belajar dan mengecewakan di dalam kemampuannya untuk menyerap pelajaran, dan justru Ibnu Jarot yang disedihkan Diponegoro terpengaruh oleh mertuanya Patih Danurejo IV yang kemudian banyak mengajarinya gaya hidup ala Belanda, termasuk akhirnya kemudian mau minum minuman keras dan memiliki selir yang sangat banyak gitu. Ini yang sesali Diponegoro dari adiknya yang kemudian bertahta sebagai Hamengkubuwono IV. Pada tahun 1822, Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang baru berusia 18 tahun itu berpulang dari pesiar di Kulon Progo, kembali ke keraton dalam keadaan sakit. Kemudian tiba-tiba beliau unfall, jatuh, dan kemudian dari seluruh lubang tubuhnya mengalir darah dan beliau meninggal seketika. Maka disebut beliau sebagai Sultan Sitoing Pesiar karena meninggal ketika berpesiar. Dan kemudian pada saat itu tersebar isu bahwa Pangeran Diponegoro yang meracun adiknya sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono IV, yang disebabkan beliau ingin mengambil alih tahta. Fitnah ini dibantah oleh Pangeran Diponegoro dengan mengatakan, apa keuntungan yang saya dapat kalau saya meracun adik saya sendiri? Anda mau jadi sultan? Kata Pangeran Diponegoro, mana mungkin. Saya itu sebelum Ambiah diangkat menjadi sultan, saya sudah menolak tawaran untuk menjadi sultan itu sampai 3 kali, gitu ya. Saya sudah 3 kali menolak ketika ditawari jabatan sultan itu oleh ayahanda maupun oleh Residen John Crawford. Jadi buat apa sekarang saya kemudian menginginkan jabatan itu, padahal saya sudah rela dulu adik saya yang memegang jabatan. Akan tetapi kata Pangeran Diponegoro, agaknya ada yang tahu bahwa akhir-akhir ini Ibnu Jarot, beliau kalau memanggil adiknya masih dengan nama itu, Hamengkubuwono IV ini semakin dekat kepada Pangeran Diponegoro pada saat itu dan mulai menerima beberapa masukan-masukan dari kakaknya ini, sehingga kemudian ada yang merasa kepentingannya terancam, lalu kemudian meracun sang sultan. Tuduhan para sejarawan akhirnya mengarah kepada Patih Danurejo IV, mertuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IV sendiri, yang kemudian dengan meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV, dia berhasil mendudukkan cucunya menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Dan cucunya ini, Sri Sultan Hamengkubuwono V ini, nantinya akan diperwalikan di dalam pemerintahannya. Karena Pangeran Diponegoro adalah salah satu pangeran yang paling kuat dalam kedudukan sosial, jadi Puri Tegalrejo ini menunjukkan independensi Pangeran Diponegoro. Pada masa itu diceritakan tidak ada puri pangeran yang lebih indah daripada puri Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Tidak ada pangeran yang lebih kaya daripada Pangeran Diponegoro karena pendapatannya dari pertanian di Tegalrejo. Jadi bisa dibayangkan pada masa itu bahwa Pangeran Diponegoro adalah pangeran terkaya di antara semua pangeran di Yogyakarta maupun Surakarta. Dia memiliki puri sendiri dengan hasil pertanian yang sangat berlimpah, gitu ya. Dan itu tidak tertandingi oleh pangeran manapun, termasuk keindahan kereta beliau. Kita masih bisa menyaksikannya di Museum Kereta Keraton di Yogyakarta. Itu Pangeran Diponegoro punya kendaraan resmi yang bernama kereta Kiai Mondrojuwono.
kereta Ki Hayam Mandarajual ini salah satu kereta yang sangat indah yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta saat ini, dan dulunya adalah keretanya Pangeran Diponegoro. Apalagi ketika beliau bertugas sebagai Wali Sultan Hamengkubuwono V. Jadi begitu Sri Sultan Hamengkubuwono V ini dinobatkan sebagai raja, naik tahta, usianya baru 2 tahun, rekan-rekan, insya Allah. Usianya baru 2 tahun ketika naik tahta, Sri Sultan Hamengkubuwono V ini, maka kemudian ditunjuklah Dewan Perwalian untuk mendampingi Sri Sultan dalam memerintah. Sebagai wali utama adalah Sri Pangeran Diponegoro, kemudian wakil beliau adalah Pangeran Mangkubumi. Kalau Pangeran Diponegoro berarti uwak, Pangeran Mangkubumi ini berarti eyang cilik atau adik dari kakek Sri Sultan Hamengkubuwono V. Beliau adalah adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi yang menjadi wali sultan adalah Pangeran Diponegoro didampingi Pangeran Mangkubumi, kemudian juga dalam administrasi sehari-hari maka dijalankan oleh Patih Danurejo keempat, dan juga kemudian untuk mendampingi Sri Sultan sehari-hari yang ditunjuk adalah Ratu Ibu atau Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi inilah para wali sultan yang kemudian mendampingi Sri Sultan Hamengkubuwono V yang memerintah, dan beliau baru naik tahta sesudah atau baru naik tahta di usia 2 tahun. Ketika naik tahta baru berusia 2 tahun, sehingga Dewan Perwalian ini menjadi sangat penting posisinya. Akan tetapi Patih Danurejo IV dan Presiden Belanda Nahwis, dan kemudian disusul oleh Presiden berikutnya yaitu Smisat, ternyata berusaha sedemikian rupa untuk menjauhkan Pangeran Diponegoro dari tugas-tugas kenegaraan sehari-hari. Sehingga Pangeran Diponegoro semakin dibuat jengkel, berbagai keputusan tidak melibatkan beliau selaku wali utama sultan, gitu ya, termasuk tentang pengangkatan gunung, penaikan pajak, gitu ya, kemudian penaikan pungutan, pemberlakuan berbagai macam aturan, termasuk gerbang tol itu diaktifkan di begitu banyak wilayah, gitu ya. Ini semuanya tidak menggunakan pertimbangan dari Pangeran Diponegoro maupun Pangeran Mangkubumi, bahkan termasuk soal sewa lahan. Jadi dulu sewa lahan itu dijalankan oleh Belanda dengan menyewa lahan-lahan milik para pangeran untuk dijadikan perkebunan. Ternyata kemudian di tengah jalan kebijakan ini dibatalkan, dan kemudian di masa Gubernur Van der Capellen, dan kemudian para pengusaha Belanda diminta untuk mengembalikan lahan-lahan itu, tetapi tentu para pengusaha Belanda ini menuntut ganti rugi kepada para pangeran. Nah, karena dulu uang muka sewa sudah dipakai untuk berbagai keperluan, tentu para pangeran menjadi tidak sanggup untuk membayar berbagai ganti rugi sewa tanah yang dibatalkan tersebut, yang ini memicu keresahan luar biasa di kalangan para bangsawan. Dan inilah yang kemudian semakin membuat Pangeran Diponegoro dikucilkan dan batasi aksesnya dari pemerintahan, dan beliau pun akhirnya memilih untuk menetap di Tegalrejo dan tidak menghadiri acara-acara di keraton, kecuali acara setahun sekali berupa gerebek maulud untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Pangeran Diponegoro selaku wali utama sultan melihat ada begitu banyak penyimpangan yang terjadi, sehingga puncaknya di sekitar tahun 1824 beliau hadir di Paseban dalam rangka gerebek. Kemudian beliau sudah membawa setumpuk catatan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala pemerintahan, yaitu Patih Danurejo IV beserta seluruh jajarannya. Di Paseban di hadapan Sultan dan seluruh Nayaka, Pangeran Diponegoro mengaudit seluruh kesalahan yang dilakukan oleh Danurejo IV, termasuk penambahan pungutan, dan kemudian mempertanyakan di kemanakan hasil-hasil pungutan dan hasil-hasil pajak tersebut, yang kemudian ternyata banyak yang tidak masuk ke dalam kas keraton, tetapi masuk ke kantong pribadi Danurejo IV. Kemarahan yang luar biasa terjadi pada Pangeran Diponegoro pada saat itu, di mana Danurejo IV selalu berkilah dan mengelak ketika bukti-bukti nyata tentang kejahatannya itu dipaparkan oleh Pangeran Diponegoro, sehingga terjadilah peristiwa yang sangat terkenal di keraton di Sitihinggil pada saat itu, di mana Pangeran Diponegoro yang saking kesalnya akhirnya mencopot selopnya, kemudian mendekati Danurejo IV dan memukulkan selop tersebut
ke kepala dan wajahnya Patih Danuarjo IV yang ternyata berbuntut panjang karena merasa dipermalukan. Patih Danuarjo IV hari itu bersumpah akan melakukan segala hal yang bisa dia lakukan untuk menghancurkan kehidupan Pangeran Diponegoro. Dan dari sinilah bermulanya konspirasi antara Danuarjo IV dengan Residen Smithsart yang akan kemudian menghasilkan penyerbuan ke Tegalrejo pada tanggal 18 Juli 1825 yang menjadi awal dimulainya Perang Diponegoro. Jadi kita bisa melihat seorang Pangeran Diponegoro yang dibesarkan dengan nilai-nilai integritas yang sangat kuat gitu ya dari nenek buyutnya Ratu Ageng, maka beliau menjadi seorang yang sangat teliti, yang mengaudit keuangan negara dan keadaan pemerintahan pada saat itu di bawah kepemimpinan Patih Danuarjo IV, dan beliau mengadili pelanggaran tersebut dengan sangat luar biasa tegas dan keras, dan beliau sampai mempermalukan Patih Danuarjo IV di muka umum. Ini ya kebencian beliau kepada orang yang tidak memiliki integritas. Dan teman-teman mungkin perlu diketahui juga Patih Danuarjo IV ini diangkat menjadi patih dulu padahal sebenarnya adalah rekomendasi Pangeran Diponegoro kepada ayahnya yaitu Hamengkubuwono III. Kenapa? Karena ketika menjadi bupati di Japan itu Mojokerto. Dulu Mojokerto itu adalah termasuk wilayah Kesultanan Yogyakarta pada masa Pangeran Diponegoro. Ketika bertugas sebagai bupati Japan di Mojokerto, maka nama mudanya Tumenggung Sumodipuro ini sangat sukses memimpin administrasi di Japan, wilayahnya makmur, tertata, dan lain sebagainya. Maka Pangeran Diponegoro mengusulkan agar Sumodipuro ini menjadi patih. Dia diangkat dari bupati menjadi patih Keraton Yogyakarta. Dan dia selalu mendapat cibiran karena logatnya logat Jawa Timuran. Sementara dia hidup di Keraton Yogyakarta, sehingga itu membuatnya sakit hati. Dia diragukan kompetensinya dan sebagainya. Pangeran Diponegoro yang selalu membelanya, tetapi entahlah mengapa seakan-akan dia malah merasa hidup dibayang-bayangi oleh Pangeran Diponegoro, karena seakan-akan para pejabat keraton yang lain itu tidak mau tunduk kepada dia, kalau tidak kemudian ada Pangeran Diponegoro yang membackup dia. Jadi ada orang tuh yang ditolong itu mengucapkan terima kasih dan sangat merasa diberi kebaikan. Tapi juga ada orang yang ditolong itu, penolongnya dianggap menjadi bayang-bayang baginya. Penolongnya dianggap menjadi penghalang baginya dan seterusnya. Itulah yang terjadi pada Danuarjo IV, sehingga kemudian dia membenci Pangeran Diponegoro dan akhirnya kebencian itu dilampiaskan diantaranya dengan penyerbuan 18 Juli 1825 ke Puri Tegalrejo. Jadi untuk bikin gara-gara, Danuarjo IV mengusulkan kepada Smithsart untuk membangun jalan raya antara Yogyakarta dan Magelang, dan jalan raya itu dibelokkan untuk menerabas pekarangan Diponegoro yang ada di Tegalrejo. Kita bayangkan sebenarnya kalau dari Tugu mau ke Magelang itu kan ya bisa langsung ke arah barat sedikit terus langsung ke utara, ke arah Jalan Magelang yang kita kenal sekarang gitu ya. Tapi dahulu di peta yang dibikin oleh Danuarjo IV dan Smithsart itu jalan untuk ke Magelang itu diputar ke arah barat sedikit menerabas Tegalrejo ya, menjadi jalan yang kita kenal sekarang, Jalan HOS Cokro Aminoto sampai ke Jalan Godean itu yang kemudian menjadi peta yang disusun oleh Smithsart dan Danuarjo IV memang untuk bikin gara-gara dengan Pangeran Diponegoro. Jadi kemudian dipasanglah patok-patoknya oleh anak buahnya Danuarjo IV untuk pembangunan jalan. Nah, Pangeran Diponegoro di sini santai soal begitu, itu beliau itu santai. Tetapi yang tidak terima tentu saja adalah pengikut-pengikut beliau. Para petani yang berdiri di bawah beliau itu sangat-sangat marah melihat patok-patoknya Danuarjo IV, sehingga mereka mencabuti patok itu dan menggantinya dengan tombak sebagai pernyataan kami siap perang, gitu ya. Nah, keesokan harinya 18 Juli, pasukan Asisten Residen Chevalier didukung oleh Legiun Mangkunegaran dan juga pasukan dari Keraton Yogyakarta dan Pakualaman sebagiannya bergerak menyerbu ke Tegalrejo, dan singkat cerita hari itu dimulailah Perang Diponegoro dengan lolosnya Pangeran Diponegoro dari Puri Tegalrejo bergerak ke arah barat, kemudian menuju ke arah selatan menuju Goa Selarong sebagai markas baru untuk perjuangan beliau. Jadi ada melihat Puri Tegalrejo yang terbakar habis gitu ya. Pangeran Diponegoro sebenarnya tidak menampakkan kesedihan sama sekali. Satu-satunya air mata yang menetes dari mata beliau itu ketika melihat masjid.
ya, Masjid Pangeran Diponegoro yang ada di Tegalrejo pada saat itu dibakar oleh Belanda yang menyerbu ke dalam Puri, sehingga kemudian Pangeran Diponegoro ini sangat sedih. Tidak ada yang lebih membuat beliau sedih. Kalau soal istananya, Puri Tegalrejo dibakar sampai habis dan rubuh itu, bagi beliau seakan-akan biasa. Tapi ketika masjid yang dibakar, beliau ini sedih sekali. Dan beliau kemudian mengucapkan salah satu perkataan yang luar biasa, gitu ya. Kediaman kita telah terbakar, rumah kita telah terbakar, maka marilah kita mencari perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ini yang menjadi sesanti semboyan beliau selama perjuangan untuk terus ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi berat yang beliau alami di dalam perjuangan. Kita bisa bayangkan yang ditinggalkan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk berjuang itu menunjukkan beliau sangat terjaga integritasnya. Kalau beliau mau menjadi pangeran yang menjilat Belanda, mau jadi pangeran yang membubuhkan stempelnya setiap kali ada kebijakan yang merugikan rakyat, niscaya beliau aman-aman saja. Tapi yang beliau tinggalkan di Tegalrejo itu purinya ya, bisa dibayangkan seperti apa kemakmurannya. Pangeran Diponegoro itu punya 700 pelayan. 700 pelayan. Ya, yang 70 diantaranya itu hanya untuk ngurusi kuda, gitu ya. Untuk ngurusi kuda-kudanya itu diperlukan 70 orang. Dan inilah yang kita bisa bayangkan kehidupan Pangeran Diponegoro yang sangat makmur di Tegalrejo, tiba-tiba harus beliau tinggalkan dari goa ke goa yang lain, gitu ya. Tidur di bawah batang pohon, gitu ya. Kemudian tidur di atas lapak-lapak batu, gitu ya. Tidak merasakan kenyamanan sama sekali, tapi kuat untuk berjuang selama 5 tahun tanpa henti dalam keadaan yang begitu memprihatinkan, termasuk apalagi di akhir-akhir beliau dikejar-kejar oleh koloni mobil gerak cepat, gitu ya, koloni gerak cepat Belanda di wilayah Bagelen, di sekitar Kabupaten Kebumen dan Banyumas sekarang, gitu ya. Itu dalam keadaan kadang-kadang tinggal ditemani oleh Banteng Waring dan Joyo Suroto, bertiga saja dengan kedua abdi setianya, memakan buah-buahan hutan yang asem, gitu ya. Kadang-kadang karena kelaparan, dan pada waktu itu muncul juga karomahnya di mana ada seekor harimau yang mengantarkan rusa buruan untuk menjadi makanan sang pangeran dan lain sebagainya, gitu ya. Dalam keadaan itu beliau masih terserang penyakit malaria yang parah, gitu ya, sehingga demam tinggi datang dan pergi, itu ya, mual dan muntah-muntah yang terus terjadi pada diri beliau. Ini sebuah kekuatan bertahan, resisten di tengah perjuangan yang luar biasa sekali. Nah, jadi beliau setia kepada nilai, setia kepada sesuatu yang beliau yakini sebagai kebenaran, gitu ya. Beliau tidak bisa ditawar, sehingga kemudian perjuangannya untuk mendirikan Balad Islam, untuk membersihkan tanah Jawa dari cemar karena orang-orang kafir, yaitu Belanda, Eropa, dan orang-orang kafir murtad, yaitu orang-orang pribumi yang membela Belanda dan mengikuti gaya hidup orang Belanda, itu beliau sebut sebagai kafir murtad, telah menguasai Jawa, sehingga beliau memutuskan mengobarkan peperangan yang kemudian yang di dalam peperangan itu suka dan duka beliau jalani dengan ketabahan yang luar biasa. Menang dan kalah silih berganti. Terlebih dalam 3 tahun pertama peperangan, Belanda luar biasa kewalahan menghadapi gerilya Pangeran Diponegoro yang sangat dahsyat, sampai kemudian di tahun ke-1827 sampai 1830 untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro, Belanda perlu membangun kira-kira 280 benteng, membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di timur, ya, Banyumas di wilayah barat sampai ke Kertosono di wilayah timur, terdapat 280 benteng yang dibangun untuk memutus rantai gerilya dan suplai logistik Pangeran Diponegoro dari rakyat. Itu yang dilakukan Belanda dengan menghabiskan anggaran kira-kira 20 juta gulden. Jumlah yang 20 juta gulden ini bayangannya begini, pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahnya itu per tahun 2 juta gulden. Itu artinya untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro diperlukan biaya perang senilai 10 kali atau 10 tahun pendapatan dari negara jajahan
Belanda yang dikumpulkan jadi satu, gitu ya. Ini epic sekali, sehingga bahkan Belanda kehilangan 15.000 serdadu selama perang Diponegoro, itu ya, 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu Hoogtropen. Jumlah 15.000 serdadu ini bahkan lebih sedikit daripada jumlah tentara Belanda yang tewas selama perang Napoleon yang sangat dahsyat di Eropa. Ini yang kemudian dihadapi di Jawa pada masa perang Diponegoro, sehingga bagaimanapun juga Belanda sangat menaruh hormat kepada sang pangeran ini, termasuk ketika ada upaya-upaya untuk mengakhiri perang yang dikirim adalah seorang Kolonel Clarence yang dianggap memahami sang pangeran, memahami adat istiadat Jawa, sehingga kemudian diskusi intensif antara Kolonel Clarence dengan sebagian panglima dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi langsung dengan Pangeran Diponegoro sendiri menghasilkan keputusan untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Pada saat itu Pangeran Diponegoro berkenan berunding di Magelang karena Clarence, perwira yang memulai pembicaraan, memberikan jaminan bahwa Pangeran Diponegoro bebas kembali ke Bagian Barat kalau perundingannya gagal. Jadi kenapa Pangeran Diponegoro ini mau? Karena Clarence menjamin, dan Clarence menjamin dengan luar biasa. Dan Clarence oleh Pangeran Diponegoro dipanggil dengan nama Kalares. Kalares itu sebuah kata dalam bahasa Jawa yang artinya leres itu benar, gitu ya, orang yang benar janjinya. Karena memang sampai pada saat Pangeran Diponegoro turun dari Kecawang ke Kali Cingguling, kemudian dari arah Panjer di Bagian Barat ini bergerak ke timur menuju ke Magelang, gitu ya. Clarence selalu memenuhi apa yang menjadi janjinya, termasuk ketika dia diminta gunting, 2 buah gunting, ternyata untuk mencukur rambut para pengikut Pangeran Diponegoro, kemudian diminta 400 lembar kain hitam untuk seragam dan sorban seluruh pengikut Pangeran Diponegoro. Itu semuanya dipenuhi oleh Clarence, gitu ya. Nah, ternyata sayang sekali integritas Clarence hanya sampai di situ, karena nanti soal jaminan untuk kembali ke Bagian Barat itu ternyata sama sekali tidak bisa dia berikan dan tidak bisa dia penuhi kepada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro karena percaya kepada integritas seorang yang memberinya janji bahwa dia bebas kembali ke Bagian Barat kalau perundingan gagal, akhirnya kemudian turun dari Kecawang, kemudian ke Panjer, kemudian menuju ke Menoreh. Dari Menoreh kemudian perjalanan dilanjutkan sampai ke Magelang, di mana Pangeran Diponegoro mendirikan sebuah perkemahan di Tanjung Kaliprogo yang ada di bawah Karesidenan Magelang. Dan kemudian singkat cerita, Pangeran Diponegoro menghabiskan bulan Ramadan dengan ibadah yang sangat khusyuk di Pesanggerahan Patesih, tempat Tanjung pengaliran Sungai Progo yang dijadikan markas sementara beliau. Kemudian pada hari raya Idul Fitri beliau melaksanakan salat Idul Fitri, dan pada hari kedua Idul Fitri tanggal 2 Syawal, Pangeran Diponegoro diikuti oleh beberapa pengiring itu datang ke Wisma Residen untuk bertemu dengan Jenderal de Kock. Pangeran Diponegoro mengaku ini sebagai kunjungan ramah tamah biasa pada bulan Syawal, di mana yang muda mengunjungi yang tua untuk saling memaafkan. Tapi ternyata di situ de Kock sudah menyiapkan semua jebakan untuk Pangeran Diponegoro, pasukan-pasukan yang di luar garnison sudah ditarik mendekat ke Wisma Residen untuk mengamankan jalannya penangkapan Pangeran Diponegoro, kereta untuk mengangkut beliau dari Magelang ke Semarang dan nanti akan dilanjutkan dengan dinaikkan ke kapal untuk diangkut ke Batavia, gitu, itu sudah semuanya disiapkan. Bagi de Kock kali ini Pangeran Diponegoro tidak boleh lolos, gitu ya. Sementara Pangeran Diponegoro pergi ke Wisma untuk bertemu dengan de Kock tanpa membawa pengawal, kecuali beberapa orang dekat beliau termasuk Raden Basa Martonegoro dan Raden Basa Gondokusumo. Kemudian juga beliau tidak membawa senjata apa-apa, karena beliau mengatakan ketika Gondokusumo akan menyiapkan pasukan pengawal, beliau mengatakan bagaimana mungkin kita akan membawa pasukan untuk bersilaturahmi Idul Fitri. Itu sesuatu yang tidak patut, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan inilah prasangka baik Pangeran Diponegoro yang kemudian dikhianati oleh de Kock, di mana de Kock memaksa untuk
Pangeran Diponegoro menyelesaikan soal perang dalam pembahasan pada hari tersebut. Diponegoro terus mengelak dan menolak, tetapi Jenderal de Kock kemudian sudah bertindak untuk menangkap Pangeran Diponegoro saat itu juga. Maka Pangeran Diponegoro merasa sangat kecewa dan marah, bisa dibayangkan gitu ya. Di mana kemudian jaminan bahwa ketika perundingan gagal dia bebas kembali ke Bagelen Barat, ini malah bahkan beliau akan ditangkap. Maka kalau kita pergi ke Museum Perjuangan Pangeran Diponegoro di Wisma Residen Magelang, itu kita menemukan kursi yang lengannya cacat. Konon kursi yang lengannya cacat ini kursi yang lengannya dipegang Pangeran Diponegoro pada saat berunding, dan karena menahan marah yang luar biasa, karena dikhianati, beliau memegang lengan kursi itu sampai lengan kursi itu nyaris hancur. Di dalam babat beliau bercerita, seandainya aku mau, aku bisa membunuh jenderal ini. Jadi kalau Pangeran Diponegoro mau pada saat itu, di saat perundingan itu, dia yang telah dikhianati ini bisa saja membunuh Jenderal de Kock. Tetapi kata Diponegoro, urung kulakukan. Kenapa? Karena Pangeran Diponegoro mengatakan ini akan menjadi satu hal yang menjadi aib bagi seorang Muslim dan seorang Jawa, dia membunuh lawan bicaranya di meja perundingan, gitu ya. Beliau dikhianati, tetapi beliau tidak ingin berkhianat balik. Meskipun beliau mungkin saja bisa membunuh Jenderal de Kock, tetapi tidak beliau lakukan untuk menjaga izahnya sebagai seorang mukmin, seorang Muslim. Ini di antara kisah-kisah Pangeran Diponegoro yang kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi inspirasi tentang integritas. Kalau memang yakin itu adalah sebuah kebenaran, maka kita menegakkan kebenaran itu dengan risiko apapun, dengan berapapun harga yang harus kita bayar. Diponegoro memilih untuk tidak memegang tahta karena dia tahu bahwa ada yang lebih besar dari soal berkuasa. Diponegoro pun mengobarkan peperangan karena tahu gitu ya, ini waktu itu salah satu cara yang paling baik yang diijtihadkan oleh beliau untuk mengubah keadaan. Dan Pangeran Diponegoro kemudian kita pahami sebagai seorang yang penuh integritas terhadap prinsip, apapun harganya dia bayar, dengan meninggalkan istana yang begitu mewah, tukang-tukang kebun yang banyak, pengurus-pengurus kuda yang puluhan gitu ya, dan segala kenikmatan kemewahan duniawi dia tinggalkan untuk pergi ke hutan-hutan, bergerilya terus-menerus. Dan kita belajar integritas beliau bisa saja melakukan hal yang sama dengan lawannya, yaitu melakukan pengkhianatan dengan cara membunuh de Kock di tempat misalnya gitu ya, yang mana de Kock ngajak berunding ternyata nangkep, tapi Diponegoro mencegah dirinya dari hal tersebut. Kali ini akan menimbulkan sebuah aib bagi seorang mukmin, seorang Muslim, apalagi terhadap keyakinannya dan agamanya. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.